Kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Aldi Sultan Nicholas, mahasiswa tingkat akhir dari UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil pengerjaan final project saya. Untuk gambaran umum, sebuah perusahaan tambang batu bara melakukan peledakan overburden, yang mana permasalahan utamanya itu jarak kegiatan peledakan dekat dengan pemukiman yaitu 400 meter, cuaca berawan sehingga berpotensi memperkuat tingkat air blast, tingkat produksinya sangat besar yaitu 1 juta BCM per bulan, fragmentasi hasil peledakan harus sesuai kapasitas bucket PC 800 untuk meningkatkan efisiensinya, yaitu di 5,5 meter kubik. Sementara tujuannya itu untuk membuat rancangan geometri, menentukan kebutuhan bahan peledak dan powder faktor, memprediksi fragmentasi, memprediksi ground vibration, air blast supply terhadap pemukiman, menyusun forecast tahunan, dan menghitung estimasi total biaya peledakan. Untuk alur pengerjaannya, pertama kita mengetahui dulu karakteristik batuan, menggunakan nilai UCS-nya, kita mendapatkan bahwa batuan mudstone itu berada pada kategori sedang. Lalu kita tentukan parameter bahan peledaknya, yang mana ini telah ditentukan oleh soal studi kasus, yaitu menggunakan ANFO, dan detonatornya itu non-L delay. Lalu kita menentukan target fragmentasi menggunakan rumus Rzewski, yang mana menggunakan parameter ukuran bucket yaitu 5,5 meter kubik. Maka didapat optimum fragment size-nya itu di 26 sampai 35 cm. Kita ambil nilai tengahnya, jadi P80-nya kita ambil di 30 cm. Lalu kita menentukan target volume peledakan, yang mana di sini target produksinya 1 juta BCM per bulan, dikali dengan blast percentage-nya 85%, didapat target volume peledakan per bulan itu 850.000 BCM. Lalu dibagi dengan blasting event dalam sebulan itu dapatlah di 44.700 BCM per event. Lalu kita tentukan geometri peledakan. Di sini parameter yang dimasukkan adalah tinggi jenjang yaitu 10 meter dan diameter lubang bor di 171 mm. Kita menggunakan rule of thumb-nya Daniel Nobel di sini. Untuk badannya sendiri kita ambil nilai paling besar yaitu 6,9 meter. Spacingnya kita ambil yang paling besar yaitu 7,9. Sementara subdrill dan stemming kita sesuaikan agar efek peledakannya lebih sedikit dan fragmentasi yang dihasilkan sesuai. Yang mana di sini kita menggunakan subdrill 1,7 meter, masih termasuk dalam range, dan juga stemmingnya kita gunakan 3,5 meter. Hasilnya powder factor didapatkan 0,28 kg per meter kubik dan scale depth of burialnya masih di angka aman di 1,35 meter per kilogram pangkat sepertiga. Lalu kita hitung jumlah ledaknya. Di sini volume peledakan dibagi burden kali spacing kali tinggi jenjang, kita dapat di 82 lubang. Lalu kita prediksi fly rock berdasarkan ASEI, didapat lemparan terjauhnya berada di 161 meter, sementara untuk ground vibration-nya itu didapat 4,34 mm per S saat jarak pengukuran 400 meter dengan lubang meledak per delay 1 lubang. Sementara air blast prediction-nya itu di 1,19,99 desibel. Lalu kita prediksi fragmentasi menggunakan model Kusram, kita masukkan parameter UCS-nya di yang 28 tadi. Lalu kita buat rancangan pola peledakan berdasarkan parameter-parameter tadi, yang mana di sini kita menggunakan pola pola tie up-nya itu echelon dengan pola pemborannya itu staggered, karena lebih stabil dan eh, area peledakannya lebih optimal. Lalu berikut untuk alur pelaksanaan peledakan dengan kondisi lubang mayoritas kering, di mana tidak menggunakan plastic liner karena mayoritas kering. Lalu kita hitung forecast tahunan, yang mana di sini kita memasukkan parameternya overburden target, lalu juga geometrinya, lalu juga parameter bornya, kita masukkan nilai MA dan EU. EU didapat dari nilai MA dikali UA, sehingga EU sama dengan 54%, kita masukkan ke dalam tabel. Untuk Anfoya kita gunakan 100% dan firing point location-nya 300 karena lemparan terjauhnya tadi hanya di 170 sekian, makanya masih aman di 300 meter untuk firing point. Lalu kita hitung forecast kebutuhan truk Anfo, berikut parameternya dari jam buka gudang ledak, travel time, dan lain-lain. Didapat explosive unit yang dibutuhkan itu di 2 unit. Berikut hasilnya, kalau berdasarkan dari burning front, terlihat bahwa semua terinisiasi lebih dari 3 burden. Lalu untuk first movement-nya dia mengarah ke arah initiating point dan artinya mengarah ke free phase. Lalu untuk angle berikut adalah angle of initiation-nya. Berikut adalah burn relief. Meskipun di sini warnanya berbeda-beda, namun rata-rata di sini berada pada 23 ms per m. Kalau kita masukkan ke grafiknya John Floyd, dia masih berada pada performa yang terbaiknya. Untuk time envelope-nya sendiri kita gunakan time window 8. Kita lihat bahwa semua lubang meledak 1 lubang. Lalu berikut hasil dari perhitungan kebutuhan bahan peledak, kita menggunakan in-hole detonator sebanyak 82 buah per event atau 18.720 buah per tahun. Dinamitnya menyesuaikan jumlah lubang juga. Sementara ANFO
152,76 kg per lubang atau 2.856.000 kilo per tahun. Untuk hasil kebutuhan bahan peledaknya berikut. Untuk surface delay-nya kita butuh 2.995 buah per tahun. Untuk yang delay 67 ms dan surface delay yang 109 ms itu ada di 15.725 buah per tahun. Untuk hasil kebutuhan alat pengeboran dibutuhkan drill unit 1 buah dengan mata bor 4 buah per bulan atau 48 buah per tahun. Untuk kebutuhan jumlah pekerja drilling itu di 7 orang dan pekerja blasting di 9 orang. Berikut hasil fragmentasi dari metode Kusram. Terlihat bahwa material ukuran 30 cm berada di persis 80%. Dan untuk fly rock-nya itu masih pada jarak aman karena dia masih di bawah 300 meter. Untuk air blast-nya masih pada batas aman karena batas aman itu di 120 desibel. Lalu untuk hasil ground vibration-nya juga pada batas aman. Berikut biaya peledakannya di 37 miliar tahun atau Rp3.637 per BCM. Dan berikut kesimpulannya untuk geometri kita berdiri menggunakan 6,9 meter, spacing 7,9, subdrill 1,7, dan stemming di 3,5 meter. Jumlah lubang yang dibutuhkan adalah 82 buah dengan kebutuhan anfo sebanyak 152 kg per lubang. Powder factor yang digunakan adalah 0,28 kg per M43. Untuk karakteristik ukuran material sebesar 31 cm, prediksi lemparan terjauh 167 meter, prediksi vibration dari 4,37 mm per S, prediksi air blast di 119,9 desibel. Untuk kebutuhan tahunan 1 unit drill dengan 48 mata bor, anfonya 2.600 ton, 2 truk bahan peledak, dan 7 personil pengeboran serta 9 personil peledakan. Untuk total biayanya di 37 miliar per tahun. Untuk rekomendasi teknis, menurunkan maksimum charge per delay untuk menurunkan air blast masih sangat rawan. Karena tadi hanya 0,01 dari ambang batas. Lalu kita menunda peledakan pada kondisi berawan karena bisa memperkuat dari air blast tadi. Serta kita meskipun lemparan terjauhnya masih pada batas aman, tetap menerapkan aturan radius evakuasi sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu lebih dari 300 meter. Sekian presentasi saya.